Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Maki Lutfilah, guru agama Islam, guru pendidikan agama Islam di kelas 10 semester 2 bab 14 tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Baiklah, selanjutnya proses dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah. Yang pertama, dakwah secara sir, artinya sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Setelah menerima wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan 13 sebelum Hijriah atau bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi sebagai lambang pelantikannya menjadi Rasul. Dakwah secara diam-diam dilakukan setelah turun perintah dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujja fahjur wala tamnun tastaksir. Artinya, wahai orang yang berkumpul, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Quran surat Mudaththir surat ke-74. Selanjutnya, dakwah di kalangan keluarga. Nah, strategi dakwah Rasul setelah turun Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa angdir ashiratakal aqrabin, artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarganya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib untuk diseru agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian daripada mereka ada yang menerima, ada pula yang menolak, ada yang ikut, ada pula yang tidak ikut. Baiklah, selanjutnya dakwah Rasulullah secara terang-terangan atau secara jahar. Setelah kurang lebih 3 tahun berdakwah secara diam-diam dilakukan. Setelah Rasulullah kurang lebih 3 tahun berdakwah secara diam-diam, maka turunlah surat Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dakwah secara terang-terangan dilakukan dengan cara menyeru dari Bukit Sofa. Pada periode ini tokoh besar Quraisy telah masuk Islam, yaitu Hamzah radhiyallahu an, paman Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dakwahnya yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah masalah yang berkaitan dengan tauhid, yaitu dengan keesaan Allah, bahwa Allah itu adalah satu. Artinya wala tusyriku bihi syai'ah, janganlah kau syirik kepada selain daripada Allah. Kemudian penerapan akhlakul karimah. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di diri Rasul itu adalah ada uswah, ada cermin, ada contoh yang baik, contoh yang karimah. Kemudian yang ketiga, menggalang persaudaraan dan persatuan secara sesama muslim dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Itu substansi dakwah Rasulullah SAW. Kemudian menebarkan kasih sayang dan menghindari peperangan. Artinya Rasul berdakwah mengedepankan kasih sayang, bukan kekerasan. Kemudian yang terakhir, meleburkan kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi ke dalam kepentingan umum. Artinya mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, bagaimana sekarang strategi dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah? Nah, di sini ada satu hikmah. Maksudnya Rasulullah menggunakan metode dakwah secara objek, bil hikmah, ya, bil hikmah. Kemudian yang kedua, mau'izoh hasanah, artinya amar ma'ruf nahir mungkar. Karena amar ma'ruf itu termasuk kewajiban kita sebagai orang Islam, apalagi
di kita itu sudah nampak kemungkaran-kemungkaran. Kemudian mujadalah diterapkan dalam berdakwah terhadap kaum cendekiawan. Kemudian tabsyir dan tanjir, yaitu dengan cara memberi kabar baik, kabar gembira bagi yang mau beriman dan beramal soleh, serta ancaman bagi yang ingkar terhadap kebenaran. Kemudian yang kelima, tagrib dan tarhib, artinya menyampaikan kabar yang menyenangkan dan menakutkan. Kemudian yang keenam, al-wa'du dan al-wa'id. Al-wa'du dan al-wa'id, memberitahu adanya janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Satu, faktor ideologi, aspek ideologis, yaitu kaum kafir Quraisy masih menganut beribadah mengikuti nenek moyangnya, beribadah kepada berhala, kepada pohon dan lain sebagainya. Kemudian aspek sosial, yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi dakwah Rasul periode Mekah, ada aspek sosial, yaitu bangsa Arab hidup berkasta-kasta dan tiap-tiap orang digolongkan ke dalam kasta yang tidak boleh dilampauinya. Artinya masih individual, barangkali seperti itu. Kemudian aspek ekonomi, yaitu salah satu mata pencaharian kaum Quraisy adalah membuat dan memperjualbelikan patung yang menggambarkan Lata, Uzza, Manat dan Hubal kepada jemaah haji di Mekah. Seperti banyak ya yang memperjualbelikan atau mendagangkan patung-patungnya. Kemudian aspek yang menjadi mempengaruhi dakwah periode Mekah Rasul, yaitu aspek politik. Aspek politiknya yaitu kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan, atau antara kenabian dan kerajaan. Jadi aspek yang mempengaruhi adalah aspek politik. Selanjutnya, adik-adik, meneladani strategi dakwah Rasulullah periode Mekah dalam konteks keindonesiaan dan globalisasi. Maksudnya di Indonesia kita itu meneladaninya harus bagaimana gitu maksudnya. Yang pertama, dasar berdakwah dalam Islam sudah sangatlah jelas diterangkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Selanjutnya, surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun maksudnya terdapat dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian yang ketiga terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Selanjutnya, adikku sekalian, melalui ketiga ayat tersebut, berdakwah tidaklah mengenal paksaan, tidaklah mengenal kekerasan, tetapi mengedepankan toleran, seperti yang sudah diterapkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di waktu itu seruannya telah diimani oleh orang-orang berpengaruh dari kaum Quraisy, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha, Jubair, Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Kemudian disusul oleh Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu diantaranya ya yang telah beriman ya di periode Mekah. Selanjutnya, adik-adikku sekalian, menunjukkan kesadaran berperilaku sesuai dengan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Dakwah adalah salah satu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang lain berperilaku, bersikap, berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Islam juga memiliki prinsip dalam berdakwah, yakni tidak mengenal paksaan, apalagi kekerasan, bebas untuk menentukan pilihan akidah atau agamanya masing-masing. Selanjutnya,
Strategi dakwah Rasulullah SAW yang dapat diambil sebagai pelajaran. Nah, kita ambil pelajaran dari strategi dakwah Rasul. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya mengajak kepada manusia dengan cara yang baik, penuh hikmah, bijaksana, serta memberikan contoh dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, kalaupun berdebat, dialog atau berdiskusi haruslah dengan cara yang santun, tidak radikalis. Kemudian satunya kata dengan perbuatan, artinya perkataan sesuai dengan perbuatan, gitu. Kemudian yang terakhir, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang tidak tersesat, dan siapa yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adik-adik sekalian, sekian, terima kasih di pertemuan ke-6 ini, dan mohon maaf atas segala kealpaan kehilapan Bapak. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang sukses. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.